Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 50. Cerita dimulai, Wonwi pun mengajak mereka kembali ke rumah tamu yang telah disediakan oleh aliansi Murim. Terdengar Jo Sung-won yang mengatakan apakah mereka harus melaporkan situasi ini kepada Sang Evil dan mengubah rencananya. Wonwi pun berkata, sudah pasti kalau ini adalah jebakan, bukankah akan terasa aneh apabila informasi yang penting itu telah bocor kepada kita, sedangkan kita bukanlah bagian dari aliansi Murim. Lalu Wonwi berpikir, aku tidak bisa mengatakan kepada mereka bahwa Sodamlah yang telah mengatakan kebenarannya. Jadi aku harus menjelaskan kepada mereka dengan cara yang meyakinkan. Aku bisa dengan mudah untuk menyusun sebuah cerita karena aku memiliki perkiraan yang kasar tentang situasinya. Di sampingnya Mayung berkata, apa yang kau katakan memanglah benar. Jika mereka hanya ingin menemukan mata-mata, maka mereka tidak perlu untuk membongkar lokasi rahasia Blood Demon. Kemudian Wonwi menyadari akan sesuatu. Apakah mungkin aliansi Murim telah membocorkan informasi penting itu kepada kelompok dari Nona Yehyang? Dengan mempertimbangkan jaringan informasi yang dimiliki oleh sang penyiasat, aku yakin kalau dia pastinya menyadari ada begitu banyak individu yang mencurigakan, yaitu Nona Yehyang dan juga para kelompoknya. Sodam berkata, Wonwi, bukankah kalau ini adalah sebuah berita yang sangat bagus, dan ini adalah kesempatan untuk mengalahkan wanita jalang itu. Jika wanita itu sudah mati, nantinya kau akan bisa menyatukan kultus Blood menjadi satu kekuatan meskipun kau bahkan tidak menggunakan Blood Demon. Dengan wajah yang babak belur, Iron pun mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Sodam sama sekali tidak ada yang salah. Bahkan setiap kata dari kata-katanya sangatlah benar. Wonwi pun berkata, apa yang kau katakan memanglah benar, tetapi kita juga harus mempertimbangkan segala situasi yang lebih daripada itu. Jika Nona Yehyang telah terjerat dalam jebakan aliansi Murim, maka aliansi Murim akan bisa memanfaatkan situasi itu untuk menyatukan ikatan faksi ortodok dengan lebih jauh dan juga lebih kuat. Pedang Blood Demon tidak akan lagi hanya sekedar sebagai rampasan perang saja, akan tetapi mungkin saja aliansi Murim akan menghancurkannya karena mereka akan menghapus kultus Blood dari muka bumi ini untuk yang kedua kalinya. Lalu gambaran terburuknya adalah jika pengikut Nona Hayon mencoba untuk menyelamatkannya, maka seluruh kultus Blood akan terkena dampak buruknya. Bahkan sebelum mereka bisa mendapatkan kembali pengaruh mereka pada wilayah Jianghu. Dari sudut pandang yang berbeda, Nona Hayon dan juga Yehyang pada dasarnya adalah satu, dan konflik internal harus diselesaikan tanpa harus merugikan kedua belah pihak agar kultus Blood bisa kembali bangkit. Pada satu sisi, Nona Yehyang bisa menggenggam kultus Blood di tangannya tanpa harus banyak berusaha. Namun hanya karena aku ikut berada dalam situasi ini, mau tidak mau ia harus berusaha menempuh jalan yang lebih sulit sama seperti yang dijalani oleh Nona Hayon. Itulah sebabnya kita mengambil semua resiko ini untuk berusaha merebut kembali pedang Blood Demon yang merupakan lambang kebesaran kultus Blood. Kemudian Wonwi langsung bangkit dari tempat duduknya dan ia mengatakan kalau mereka harus menemukan dan berbicara kepada Nona Yehyang. Sontak Mayung dan juga Jo Sung-won sangatlah terkejut karena mereka sama sekali tidak bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Wonwi. Wonwi pun berkata menurut kata-kata dari sang penyiasat pertama bahwa jebakan mereka akan siap dalam 5 hari ke depan. Jadi sebelum hari itu kita harus membuat kontak terlebih dahulu bersama Nona Yehyang. Setidaknya kita harus memberitahu mereka agar mereka tidak masuk ke dalam jebakan aliansi Murim. Jo Sung-won berkata, apakah kau sudah gila? Bagaimana caranya kita bisa menemukan wanita itu di tempat yang sebesar ini? Aku yakin pastinya akan sulit untuk menemukannya karena mereka akan bersembunyi dengan hati-hati. Lalu Wonwi memberikan perintah kepada Jo Sung-won untuk secepatnya mencari di mana lokasi Yehyang bersembunyi.
Namun, Won Wei hanya tersenyum saat mendengar Jo Sung-won yang memberikan protes kepadanya. Won Wei pun berkata, "Apakah kau ingin kalau aku sendiri yang akan mencarinya?" Melihat ekspresi Won Wei yang memberikan senyuman itu, mau tidak mau Jo Sung-won harus melakukannya. Lalu Won Wei meminta kepadanya untuk memberikan semua petunjuk yang ia dapatkan selama pencariannya itu. Beberapa jam kemudian, Won Wei pun berdiri di hadapan rumah tamu untuk menunggu kedatangan Jo Sung-won. Ia berpikir entah kenapa Jo Sung-won begitu lama untuk mencari informasi keberadaan Ye Hyang. Di sampingnya, dengan wajah yang tersipu malu, Mayung berkata, "Wahai Komandan Squad, bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu?" Sambil melepas topeng penyamarannya, Mayung melanjutkan kata-katanya, "Bagaimana selera wanitamu? Apakah kau menyukai wanita yang bersungguh-sungguh?" Mendengar pertanyaan yang mendadak seperti itu, Won Wei pun balik bertanya apa yang dimaksud oleh Mayung sampai-sampai ia telah menanyakan hal yang seperti itu. Akan tetapi, Won Wei begitu terkejut saat melihat Mayung yang memaksanya untuk menjawab pertanyaan itu. Won Wei pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak pernah memikirkan hal yang seperti itu. Terlihat Sodam yang tersenyum lebar saat melihat reaksi Won Wei yang begitu gelisah. Ia berkata, "Lihatlah anak anjing yang imut itu, saat ini dia begitu berani kepadamu." Won Wei pun mencoba untuk memberikan jawaban kepada Mayung dengan mengatakan bahwa ia sangat menyukai seorang wanita yang tenang dan juga bermartabat. Terlihat Mayung sangatlah bahagia saat mendengar jawaban yang diberikan oleh Won Wei. Di saat itu dia sangatlah bersyukur kalau Won Wei lebih menyukai wanita yang seperti itu. Namun Won Wei begitu heran ketika melihat Mayung yang menundukkan kepalanya yang seolah-olah kalau ia ingin mengatakan sesuatu yang lainnya. Kemudian Mayung kembali berkata, "Wahai Komandan Squad, apakah kau bakal tidak suka apabila ayah mertuamu adalah seseorang yang sangat menyeramkan?" Seketika itu juga Won Wei membayangkan bagaimana Samacak yang merupakan salah satu dari 4 evil yang mengerikan telah menjadi mertuanya. Won Wei bergumam, "Sudah pasti kalau itu sangatlah merepotkan. Aku yakin kalau aku akan mati ketika dia mengetahui bahwa aku dan juga Mayung telah bergabung bersama Kultus Blood." Di sampingnya, Sodam hanya menghela nafas panjangnya sembari berkata, "Won Wei, apakah kau tahu kalau kau seperti ini, maka selamanya kau sama sekali tidak akan mendapatkan jodoh?" Won Wei pun berkata, "Aku tahu sejak dari awal kalau dia menyukaiku. Akan sangat aneh apabila aku tidak menyadarinya, sedangkan dia bertindak dengan terang-terangan." Di sampingnya Iron berkata, "Won Wei, jika kau sangat takut kepada ayahnya yang merupakan salah satu dari 4 evil atau seseorang yang disebut sebagai bencana besar, maka kau tidak perlu begitu cemas." Master Ho Jangdae pernah mengatakan kepada seorang murid yang terdesak menikah muda karena wanitanya telah hamil terlebih dahulu. Ia mengatakan meskipun ayah mertua sangat benci kepadanya, namun sang ayah tidak akan membunuhnya karena dia harus menjaga perasaan putrinya. Akan tetapi, Won Wei hanya tertawa tipis saat mengetahui bahwa Sodam telah menghajar Aaron setelah memberikan sebuah ide yang sama sekali tidak masuk akal. Kemudian, Mayung langsung mengusap wajah Won Wei ketika ia melihat wajah Won Wei yang begitu pucat. Ia pun menanyakan apakah Won Wei baik-baik saja. Won Wei berpikir, apa yang harus aku katakan kepadanya? Aku tidak tahu harus menjawab apa karena aku merasa apapun yang aku katakan akan menjadi serba salah. Akan tetapi, Won Wei menyadari kalau Jo Sung-won telah menatap mereka dengan tatapan mata yang begitu heran. Lalu Won Wei berkata, "Aku telah menunggumu dengan cukup lama, jadi apa yang kau dapatkan dari pencarianmu?" Kemudian Won Wei mengalihkan pembicaraan dengan mengajak mereka untuk makan di tempat yang paling mereka sukai. Namun terlihat Mayung begitu kesal karena Jo Sung-won telah merusak suasana mereka berdua. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Mayung langsung menginjak kaki Jo Sung-won dengan menggunakan tenaga dalamnya sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Setelah melakukan itu, Mayung pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua sembari mengatakan kalau ia akan mengemas barang-barang yang akan mereka bawa. Dengan lirihnya, Jo Sung-won bertanya kepada Won Wei apakah dia tahu mengapa akhir-akhir ini kalau Mayung sangat sering menghajarnya. Pada malam harinya, mereka pun langsung pergi menuju pandai besi di mana sebelumnya Won Wei memperbaiki pedangnya. Terlihat pandai besi itu begitu sunyi yang seakan-akan tidak ada aktivitas sama sekali.
Jo Sung Won berkata, setelah aku memperhatikan di sekitar pandai besi ini, aku sama sekali tidak merasakan kehadiran siapapun di tempat ini. Apakah telah terjadi sesuatu? Setelah memasuki ruangan pandai besi yang gelap itu, Won Wei berpikir, perlengkapan dan juga semua senjata yang berada di tempat ini telah menghilang, yang seakan-akan kalau mereka telah menutup tempat ini. Bahkan yang membuatku tidak mengerti adalah semua salinan pedang dari pemimpin aliansi Murim telah menghilang juga. Jo Sung Won berkata, aku tidak menemukan apapun di dalam sini, bahkan pakaian orang itu sama sekali tidak ada. Apakah dia sudah pergi meninggalkan tempat ini? Namun setelah mengatakan itu, Jo Sung Won langsung terdiam ketika seseorang yang meletakkan dua jarinya tepat di atas dahinya. Dan di saat itu, Jo Sung Won langsung tidak sadarkan diri dan juga terjatuh ke atas lantai karena titik kesadarannya telah dikunci oleh seseorang yang tidak diketahui itu. Pada sisi yang lain, Won Wei mencoba berpikir apa yang telah terjadi kepada orang itu sampai-sampai ia menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Di saat itu, Won Wei berpikir apakah mungkin kalau orang itu telah diculik. Akan tetapi tanpa Won Wei sadari, seseorang yang berjubah hitam telah berdiri di belakangnya. Dia telah meninggalkan semua pedang yang retak dan juga rusak, namun dia mengambil 5 salinan yang tersisa dari pedang sang pemimpin aliansi Murim. Apakah mungkin kalau ini adalah perbuatan sang pemimpin aliansi Murim? Namun apa alasannya sampai-sampai ia harus melakukan ini? Kalau aku pikir lagi, pemimpin aliansi Murim telah menganggap ini sebagai tugas rahasia, dan dia tidak akan mungkin memberikan tugas ini kepada pandai besi sembarangan yang ada di jalanan. Tiba-tiba saja Iron berteriak kepada Won Wei bahwa di belakangnya ada seseorang yang tidak dikenal telah berdiri di dalam kegelapan. Di saat itu, Won Wei melihat kalau Jo Sung Won sudah tergeletak tidak sadarkan diri di atas lantai. Ia pun berkata, sejak kapan dia terkapar seperti itu, sedangkan aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran orang lain di tempat ini. Akan tetapi, Won Wei langsung terdiam layaknya batu saat suara yang begitu berat telah memintanya agar tidak melihat ke arah belakang. Won Wei merasakan sesuatu yang sangat mengerikan telah menekannya sehingga membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Won Wei bergumam, dia telah berada di belakangku sedangkan aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya. Kenapa seniman bela diri yang sehebat ini telah berada di tempat ini? Suaranya terdengar tidak seperti manusiawi. Jika aku bergerak sedikit saja, sepertinya aku akan ditusuk dari belakang. Dan ini adalah pertama kalinya aku merasakan sebuah energi yang begitu mengancam. Di saat itu, Iron mengatakan bahwa orang itu telah menolehkan kepalanya ke sana-sini yang seakan-akan telah mencari sesuatu. Mendengar itu, Won Wei berpikir, aku akan mati apabila ia memutuskan untuk membunuhku. Akan tetapi, aku tidak bisa untuk tidak melakukan apapun hanya karena dia meminta agar aku tidak menoleh ke belakang. Aku bisa saja secepat mungkin melarikan diri dengan membuka dantian tengahku. Namun, aku tidak tahu apa yang ia lakukan kepada Jo Sung Won ketika aku melarikan diri. Di saat itu, Won Wei sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain melawan orang itu meskipun resikonya sangatlah besar. Lalu ia mencoba untuk melemparkan belatinya kepada orang itu dengan cara memutar badannya. Akan tetapi, orang itu dengan sangat mudah membaca pergerakan serangan Won Wei sehingga lemparan belatinya hanyalah sia-sia. Kemudian orang itu berkata, ternyata kau sudah bosan untuk hidup sampai-sampai kau telah mengabaikan perintahku. Namun Won Wei mengabaikan perkataannya dan ia bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Memang benar adanya, di saat itu Won Wei telah menggunakan teknik berpedang Luminostar untuk memberikan tekanan kepada orang itu. Akan tetapi dengan begitu mudahnya orang itu telah menghilang bagaikan bayangan untuk menghindari serangan Won Wei. Won Wei berpikir dia sangatlah cepat sampai-sampai aku tidak bisa melihat pergerakannya dan aku tidak bisa membayangkan langkah apa selanjutnya yang akan ia gunakan kepadaku. Tetapi entah kenapa dia selalu saja berada di belakangku. Aku tidak bisa merasakan niat membunuhnya, namun jantungku telah berdebar dengan sangat kencang. Lalu orang itu berkata, sepertinya kau sama sekali tidak menghargai dengan hidupmu itu. Jika aku melihat dari kemampuanmu, kau sama sekali tidak akan bisa melihat wajahku.
Di saat itu, meskipun Wonwi telah tertekan, namun ia memiliki sebuah cara untuk melihat wajah orang itu dengan memutar bilah pedangnya, sehingga pantulan dari kilauan pedang itu telah menampakkan sedikit wajahnya. Namun, Wonwi masihlah belum menyadari kalau orang itu adalah sang pemimpin aliansi Murim yang bernama Big Yangmuk. Mengetahui kalau Wonwi telah melihat wajahnya melalui pantulan pedangnya, Yangmuk berkata, "Ternyata kau cukup pintar, kau telah menggunakan trik yang licik untuk melihatku." Tetapi ketika Yangmuk telah lengah, Wonwi langsung menggunakan teknik berpedang putaran naga sehingga terciptanya sebuah angin badai yang mampu membuat jarak di antara mereka berdua. Setelah itu, Wonwi bergumam, "Aku berhasil menjauhinya dan aku akan terus menggunakan teknik ini agar aku bisa sampai ke atas atap dan berteriak meminta bantuan. Aku yakin kalau sang Evil berada di dekat sini dan dia akan datang menemuiku apabila dia mendengar teriakanku yang menggunakan tenaga dalam." Namun, Wonwi sangatlah terkejut saat bilah pedangnya yang ia putar dengan kecepatan yang begitu tinggi telah ditangkap oleh Yangmuk hanya dengan menggunakan dua jarinya saja. Terlihat Wonwi sama sekali tidak percaya kalau orang yang tidak ia ketahui itu telah menembus badai angin yang telah ia ciptakan dengan begitu mudahnya. Kemudian Yangmuk merebut pedang Wonwi dan memberikan sebuah tendangan kepadanya sehingga membuat Wonwi langsung terlempar ke atas lantai. Bahkan saking kuatnya tendangan itu sampai-sampai lantai ruangan itu telah hancur dan menciptakan sebuah lubang. Sambil menahan rasa sakitnya, Wonwi berpikir, energi tenaga dalamnya sangatlah dalam, sampai-sampai aku tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan orang itu yang sebenarnya. Dia mampu merebut bilah pedangku ketika aku baru saja menggunakan setengah dari teknik berpedangku. Jujur saja hal ini sangatlah memalukan bagi seorang seniman bela diri. Kemudian setelah memperhatikan bilah pedang surga selatan, Yangmuk berkata, "Ternyata kau adalah murid dari Hojang Dai." Terlihat Wonwi begitu heran karena orang itu telah mengenalnya. Wonwi pun bertanya, "Wahai Master, apakah Anda mengenalku?" Lalu Yangmuk menjentikan pedang itu hanya dengan menggunakan jarinya. Dan itu membuat pedang Wonwi telah terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi yang seolah-olah bagaikan kecepatan anak panah. Yangmuk berkata, "Tentu saja aku mengenalmu, namun aku ingin melihatnya dengan kedua mataku sendiri." Wonwi kembali bergumam, terlepas sekuat apa pedang itu telah bergetar, namun lantai tanah ini sama sekali tidak retak, dan ini adalah kemampuan yang sangatlah hebat. Hanya dari itu saja aku pun menyadari bahwa kemampuan orang ini telah berada di atas sang Evil. Siapa dia sebenarnya sehingga ia berada di tempat ini? Jika aku pikir lagi, hanya ada 12 orang yang memiliki kemampuan yang sekuat ini. Kemudian dengan sorot mata yang tajam, Yangmuk berkata, "Ambillah pedangmu dan seranglah aku dengan menggunakan pedang itu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.